6 hari Desa Sukatani, Lebak, Banten direndam banjir. Warga pun mengaku kesal lantaran daerah mereka langganan banjir saat musim penghujan. Hingga kini masyarakat masih menunggu bantuan dari pemerintah. Mereka pun terpaksa harus berdiam di rumah masing-masing karena pengungsian belum juga didirikan. Ya susah, kita lewatnya susah. Ya keluar masuknya kendaraan kan susah ya. Nggak tahu ini gimana ini pemerintah. Bantuan juga belum ada, Pak? Belum ada sama sekali. Terus kalau misalkan pakai gini nggak misalkan pindah kemana gitu, Pak, cari pengungsian? Belum ada ini, pengungsian juga belum ada. Kabel itu yang putih. Geng, belok kanan, geng. Mana? Lurus apa kanan? Sini, Bang. Kanan aja, Bang. Sementara itu di Cikande, Tangerang, Banten, banjir setinggi 1 hingga 2 meter merendam 10 RT di 2 RW berbeda. Sebanyak 222 kepala keluarga terdampak. Air banjir yang nyaris menyentuh atap rumah membuat aktivitas warga lumpuh total. Banjir juga mengepung Jawa Tengah. Di Kudus, banjir terus meluas. Jalan utama yang menghubungkan Kabupaten Kudus dengan Grobogan terendam banjir. Akibat genangan ini, arus lalu lintas di jalur ini menjadi tersendat. Total ada 51 desa yang terdampak banjir di Kudus. Ada kurang lebih 51 desa yang terdampak dan ada 7 titik untuk pengungsian para pengungsi yang berada di pengungsian tersebut ya. Dari pemerintah Kabupaten Kudus bersama Forkopimda, TNI, Polri, BPBD, seluruh OPD yang ada termasuk relawan semuanya ikut mendukung membantu dalam rangka penanganan bencana alam termasuk pihak-pihak swasta juga. Tidak hanya di Kudus, banjir juga merendam rumah-rumah di Pati, Jawa Tengah. Di Duku Biteng, Desa Banjarsari, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati. Hampir seluruh masyarakatnya terisolir lantaran dikepung banjir. Akses jalan utama desa menuju sekolah terendam air dengan ketinggian mencapai 60 cm. Meski membahayakan, siswa tetap berangkat ke sekolah dengan berjalan kaki menembus banjir. Di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, sebuah rumah tempat penyimpanan terseret banjir. Banjir juga menghanyutkan sejumlah ekor sapi milik warga. Selain itu, banjir juga menyebabkan sejumlah fasilitas kesehatan dan pendidikan warga lumpuh. Tim Liputan iNews melaporkan. Selamat siang pemirsa, Indonesia bersiap evakuasi warganya dari Iran. Sementara Presiden Prabowo hari ini kumpulkan rektor hingga guru besar se-Indonesia, bahas kondisi dunia. Selain informasi tadi, kami juga akan hadirkan beragam informasi menarik dan terkini terkait kebijakan hingga kegiatan para pemimpin bangsa. Bersama saya, Anita Dewi. Inilah Pemimpin Rakyat, pemimpin beraksi, rakyat awasi. Pemirsa, saat ini warga korban bencana Sumatera masih tinggal di pengungsian. Pemerintah pun mengebut rehabilitasi lokasi terdampak bencana. Hampir 2 bulan sudah sejak bencana banjir dan tanah longsor menerjang Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Hingga kini, warga masih tinggal di tempat-tempat pengungsian yang didirikan oleh pemerintah. Mereka masih menantikan bantuan rumah yang dijanjikan pemerintah. Penyaluran bantuan pun terhambat kondisi jalan yang masih sulit ditembus. Di Aceh Utara, mobil relawan nyaris terseret arus deras di aliran sungai Kecamatan Sawang.
Pemerintah terus mendorong perbaikan wilayah terdampak bencana. Tim pengarah membentuk tim sekretariat hingga tim pelaksana untuk mempercepat penanganan. Nantinya, tim ini akan melaporkan hasil kerjanya secara berkala kepada Presiden Prabowo Subianto. Jadi kami di tim pengarah ini tugasnya adalah antara lain menetapkan rencana induk rehab rekon, kemudian juga rencana aksi untuk rehab rekon. Selain itu kita juga melakukan monitoring dan evaluasi serta memberikan laporan rutin kepada Bapak Presiden. Di dalam Kepres disebutkan bahwa kami harus melaporkan minimal 2 bulan sekali kepada Bapak Presiden. Sementara itu, pemerintah pastikan pasokan pangan di daerah terdampak bencana tidak mengalami gangguan signifikan. Meski sejumlah daerah sempat menghadapi kondisi darurat akibat bencana. Tim Liputan iNews melaporkan. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo meresmikan 19 jembatan merah putih presisi di Jawa Tengah. Jembatan ini adalah bentuk kepedulian negara terhadap masyarakat, terutama keselamatan anak-anak. Peresmian jembatan berjalan serentak dan dipusatkan di Jembatan Merah Putih yang menghubungkan Desa Cucukan dan Desa Kotesan, Klaten, Jawa Tengah. Acara ini dihadiri Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan dihadiri Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi dan Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ribut Hariwibowo. Pembangunan Jembatan Merah Putih presisi tidak hanya dimaknai sebagai pembangunan infrastruktur fisik, tetapi juga sebagai upaya memperkuat hubungan emosional antara Polri dan masyarakat. Dari rencana 63 jembatan, hari ini telah diresmikan 19 jembatan secara serentak dan sisanya saat ini sedang dalam proses baik evaluasi perencanaan maupun proses pembangunan. Pembangunan jembatan berangkat dari keprihatinan Presiden Prabowo Subianto atas anak-anak desa yang harus seberangi sungai untuk bersekolah. Hingga saat ini, ada 171 jembatan merah putih presisi di seluruh Indonesia, sebagian besar dibangun di Provinsi Jawa Tengah, yaitu sebanyak 63. Dari Klaten, Jawa Tengah, Saiful Effendi, iNews melaporkan. Pemirsa, hari ini Presiden Prabowo mengumpulkan rektor, guru besar, dan pimpinan kampus negeri swasta dari seluruh Indonesia. Pertemuan digelar di Istana Negara. Rektor hingga guru besar yang datang hari ini berfokus untuk membahas masalah dalam negeri dan dunia. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto pernah melakukan pertemuan dengan rektor, guru besar, hingga pimpinan perguruan tinggi pada 13 Maret 2025. Pada hari ini Bapak Presiden mengumpulkan sekitar sudah hadir ini 1.200 pada hari ini, jadi banyak sekali yang hadir dan juga dikhususkan bagi bidang sosial humaniora. Jadi kalau sebelumnya itu agak umum dan juga ada kekhususan mungkin mengenai STEM, pada hari ini dikhususkan kepada bidang sosial humaniora. Jadi kepada para saudara-saudara akademisi yang merasa mungkin agak khawatir bahwa sosial humaniora tidak perhatikan, tidak benar, justru khusus hari ini Bapak Presiden mengumpulkan sosial humaniora. Penggunaan kecerdasan buatan semakin banyak disalahgunakan. Ujung-ujungnya orang lain yang dirugikan. Buntutnya, sejumlah negara terpaksa memblokir penggunaan chatbot untuk milik miliarder ini Amerika Serikat Elon Musk akibat penggunaan deepfake seksual tanpa persetujuan. Pemerintah Indonesia memblokir sementara akses ke chatbot kecerdasan buatan Grok. Grok adalah chatbot AI yang dikembangkan oleh xAI milik Elon Musk. Menteri Komunikasi dan Digital RI Mutia Hafid menyebut aturan ini untuk melindungi perempuan, anak, dan masyarakat Indonesia dari risiko konten pornografi palsu.
Tak hanya Indonesia, pemerintah Malaysia juga mengeluarkan kebijakan memblokir sementara akses ke Grok. Grok disebut kerap disalahgunakan untuk menghasilkan gambar tidak senonoh hasil manipulasi yang melibatkan perempuan dan anak di bawah umur. Tak hanya Indonesia dan Malaysia yang geram, rupanya Inggris juga merasakan hal yang sama. Bahkan Inggris siap menjerat pidana siapapun yang membuat gambar intim tanpa persetujuan dengan menggunakan AI lewat undang-undang baru. Tim Liputan iNews melaporkan. Iran terus membara, 386 WNI masih berada di Iran. Lantas bagaimana langkah pemerintah? Usai jeda tetaplah di iNews.